Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 252. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid.
ngawian di 23. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tilka itu ayatullah, ayat-ayat Allah, natluha yang kami membacakannya, alaika kepadamu, bil haqqi dengan hak, dengan benar. Ayat-ayat Allah tentang Nabi Daud, tentang Tolut yang dibahas di sebelumnya, itu semua adalah ayat-ayat yang hak, yang pasti benarnya, bahwa memang demikian adanya. Jangan membusungkan dada Bani Israel bahwa mereka berhasil mengalahkan Jalut. Bohong. Yang benar itu adalah usaha keras dari Tolut dan Nabi Daud, juga segelintir pasukannya. Bani Israel sendiri secara umum, sebagaimana kemarin sudah dibahas, hampir 90%-nya mumul jararihad. Penyakitnya dulu zaman Nabi Musa masih kambuh. Idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu saja pergi dengan Nabi Musa, perang sana duaan. Innaha huna qa'idun, kami mah duduk di sini. Ya, jadi kalau saya dulu punya teman, ya, orang yang beragama itu sering cerita dia, wah ini David versus Goliat, ya, sampai filmnya. Seakan-akan Bani Israel ikut berperang bersama David. Daud bohong. Benarnya bukan demikian, justru mereka banyak yang mundur. Hanya segelintir orang saja yang betul-betul kuat imannya, mereka siap berperang. Wa innaka, dan sungguh engkau laminal mursalin, termasuk ke dalam kelompok para rasul. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini membuktikan bahwa beliau adalah seorang rasul, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah diajar sama orang Yahudi. Nabi Muhammad juga tidak pernah bertetangga dekat, berteman dekat dengan orang Yahudi, dengan orang Kristen, gak pernah. Tapi Nabi Muhammad bisa tahu detail kisah Nabi Daud, Tolut mengalahkan Jalut,
dengan mengoreksi. Kan kalau mengoreksi kritik berarti pinter. Bapak baca satu buku tapi tidak bisa mengoreksi, tidak bisa mengkritik, berarti kurang kan ilmuna. Atau mendengar penceramah tapi tidak bisa mengkritisi, berarti masih kurang ilmunya. Tapi kalau kita dengar penceramah dan kita bisa mengkritiknya, bisa mengoreksinya, berarti ilmunya tinggi. Nah, ketinggian ilmu Nabi Muhammad SAW ini, padahal beliau tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, apalagi kuliah, tidak pernah belajar ke orang Yahudi, ke orang Kristen, tapi mampu mengkritik dan mengoreksi keyakinan orang Yahudi dan Kristen, menunjukkan bahwa itu adalah wahyu gaib. Wa innaka laminal mursalin. Itu diantara mukjizat kenabian dan mukjizat Al-Quran, mampu mengoreksi, padahal Nabi Muhammad tidak pernah dekat apalagi belajar kepada seorang Yahudi dan Kristen. Tilkar rusulu, itulah rasul-rasul, Nabi Muhammad, Nabi Dawud dan semua rasul. Faddalna, kami unggulkan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, di atas sebagiannya lagi. Minhum, di antara mereka, man kallamallah, ada yang Allah ajak bicara langsung, yaitu Nabi Musa. Ada di surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, langsung benar-benar Allah ngobrol dengan Nabi Musa, tapi tentu dibalik hijab, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Tur, Al-A'raf, kejadiannya di bukit Tur, ya, lihat api dari bawah. Nah, cenah aya sieuna di luhur gunung gitu. Aya naon cenah gitu. Lalu datang. Lalu ternyata di balik api itu Allah berfirman, langsung, tidak pakai Jibril, dan tentu mewaroi hijab, Allahnya nggak kelihatan. Lalu nanti yang kedua kalinya itu kan dapat wahyu, lalu pulang, nanti dapat wahyu lagi, ke Tursina lagi. Tursina itu perbukitan di Gurun Sinai yang sekarang dekat terusan Suez, ya. Itu memang subur, banyak pohon zaitun yang terbaik itu di sana, di Sinai. Makanya jadi rebutan antara Israel, Mesir, ya, termasuk Palestina, Yordania, Gurun Sinai. Nah, nanti yang kedua kalinya penasaran, Robbi arini angdur ilaik, wahai Allah, aku lihat dong, ngobrol we teh cenah katinggalinan teu gitu. Kata Allah, innaka lang tarani, kamu enggak mungkin bisa melihat aku. Walakin ingdur ilal jabal, sok we cenah tingali ka gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau kamu sudah naik ke puncaknya, fa saufa tarani, kamu bisa melihat aku. Ari keukeuh hayang maksakeun mah. Nya Nabi Musa teh naik ke puncak gunung, falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menampakkan dirinya, langsung falamma tajalla rabbu ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa, langsung gunung itu bergetar dan hancur rata, dan Nabi Musa pun terpental sampai pingsan, sampai koma. Falamma afaqa, ketika sadar, ya, jadi soiko artinya pingsan. Qala inni tubtu ilaik, aku tobat kepada engkau. Moal cenah moal menta-menta deui. Jadi kalam Allah itu adalah Nabi Musa.
Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Asa itu pasti, di satu tempat yang terpuji, dan itu namanya al-wasilah. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin dapat syafaat aku, sok ngilu ngadoakeun, meski teu didoakeun ge pasti menang. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nanti dari wasilah itu, karena wasilah kata Nabi satu tempat khusus istimewa paling tinggi di akhirat yang hanya diberikan kepada seorang hamba yang layak, dan ternyata itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah maka Nabi berhak memberikan syafaat. Tingali ban ku Nabi tayu tajayut cenah ti neraka. Tapi bukan berarti syafaat mengeluarkan di neraka saja, termasuk Nabi berdoa agar umatnya melewati jembatan Sirat itu selamat. Aya nu salamet geus berdarah-darah. Kan jembatan Sirat kata Nabi di pinggirnya pisau-pisau besar, ya, mencabik manusia. Kalau orang soleh secepat kilat, ieu kieu urang geus ngaliwat, nya mudah-mudahan urang kabeh. Ada juga yang secepat lari kuda, ya, tapi pokoknya mah salamet lah nya, siga dina film we kumaha. Jembatan runtuh, wah gitu. Kemudian yang paling telat itu yang ngesot, ngangserot gitu. Tapi berkat syafaat Nabi dia selamat juga meski sudah berdarah-darah. Agi asup ka surga mah nya cager deui. Yang tidak selamat mah yang digebrus ke neraka, karena Sirat itu ada di atas neraka Jahannam. As-sirat jasru Jahannam, jembatan di atas neraka Jahannam. Jadi anu tijalikeun kasabat langsung ke neraka Jahannam. Itu syafaat juga gitu. Jadi syafaat itu tergantung amal, ya. Kalau amalnya bagus berarti lebih tinggi. Mun amalna goreng ka neraka engke disalametkeun moal salilana. Dan itu nabi kita. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam bukti-bukti yang jelas, yang nyata, mujizat nyata, bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya. Naon? Anu lolong ti budak aya obat henteu, moal dibawa ka Ciceno profesor pangbotakna ge moal bisa ngabeuntakeun yang buta dari sejak kecil. Termasuk kusta sampai hari ini enggak ada obatna. Aya ge kampungna di Tangerang, ya, karena menular, khusus penderita kusta teu meunang interaksi dengan yang lain, isolasi itu, isolasi kampung, dan dibiayai oleh pemerintah. Nabi Isa bisa menyembuhkannya. Nabi Isa bisa bikin burung-burungan ditiup jadi manuknya. Nabi Isa bisa tahu kalian tadi makan nasi ya, atuh kudu dahar naon deui. Kalian menyisakan makanan itu ya tadi malam. Nabi Isa bisa tahu. Nah itu al-bayyinat. Inilah yang menyebabkan orang Kristen menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, karena tidak punya bapa kan, dan hebat lagi, beda dengan nabi-nabi sebelumnya, ya. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, dan kami menguatkan dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus lain Roh Kudus jika orang Kristen Tuhan nukatilu. Roh Kudus itu Jibril, ya, di Al-Qur'an itu Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Kudus itu Jibril. Apa yang dikuatkan oleh Jibril? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sejak kecil Nabi Isa sudah berani melawan kaumnya, bahkan ke orok ini masih bayi bisa melawan kaumnya. Inni Abdullah,
nyebut aing anak haram sia mun kitu coba botom. Aing hamba Allah. Atanial kitab wa ja'alani nabiyya. Allah akan berikan saya kitab, aku akan dijadikan nabi. Eta keur orok beureum keneh. Kakarage 2 poe meureun pan geus lahir. Nabi Siti Maryam sudah bisa berdiri. Nya 3 poe lah nya bisa nangtung. Hari ibu-ibu ayeuna mah da balik ke rumah sakit geus bisa nangtung. Langsung bawa pulang ke rumahnya. Langsung pada nuduh wah cenah ieu soleh teh awakna we si Neng teh geuning boga budak reuneuh ti heula. Baheula mah aneh reuneuh ti heula teu mun ayeuna teu aneh. Nya. Di dararukum malah. Lalu Nabi Siti Maryam kan diperintah oleh Allah saum we. Inni nadartu lirrahmani sauma. Saumna Siti Maryam lain saum tidak makan. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan ngomong ke seorang manusia pun, tidak akan bisa. Lan ukallima, bahwa nama nggak bisa ngomong Nabi Siti Maryam. Dan kemudian yang ngomongnya adalah Nabi Isa. Jadi ayat Nabi Ruhul Kudus itu berani melawan. Nabi Isa musuhnya 2, 1 kerajaan Romawi, 2 bangsanya sendiri Yahudi, ya. Dan Nabi Isa tertindas, meski tertindas kuat melawan, yaitu berkat Rohul Kudus. Nah, apakah ayat ini bertentangan dengan hadis? Ketika ada orang Yahudi yang ngomong, demi Allah yang memuliakan Musa di atas seluruh alam, seluruh nabi. Kemudian ada seorang sahabat datang, gampleng, latom wajah teh lain nepak, ngagaplok. Siah cenah. Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Muhammad cenah gitu. Khobith teh preman siah gitu nya, jahat. Wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam leuwih alus daripada Nabi Muhammad cenah gitu. Orang Yahudi enggak bisa melawan karena sieun. Orang Islam kan sudah kuat. Ini gambaran dulu, makanya saya kalau ada yang nanya, Ustaz nih ada yang menghina, ini si Joseph Jangnya, tangan we gaplok, payan gitu naon halal, asal tong kapanggih ku polisi. Zaman dulu begitu, gapleng menghina Nabi aing cenah bermain namanya. Dan orang Yahudi enggak bisa melawan karena takut, orang Islamnya sudah kuat. Mun ayeuna meureun lah siga orang Sunda aya di Medan, ya, disiksa ku orang Batak melawan ngelawan. Ya. Maka orang Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad. Nah inilah bagusnya, hebatnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi pun mengadukan kepada Nabi. Mun urang mah da moal ka pendeta da pasti moal adil. Ya. Ka polisi ge moal, ya. Leungit hayam beak jeung imah-imahna. Jadi datang ke Nabi karena tahu Nabi adil. Lalu kata Nabi, la tufaddiluni 'alal anbiya. Jangan kalian menilai aku lebih unggul di atas semua nabi. Kenapa? Karena nanti ketika hari kiamat aku bangun yang pertama, ternyata sudah ada Nabi Musa yang bangun. Aku tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang lebih dulu bangun daripada aku, atau Nabi Musa memang tidak pingsan karena sudah pingsannya tadi anu di Gunung Tur teh, ya, di Gunung Sinai, ya. Am juzia bisaqqatit tur. Mungkin Nabi Musa mah teu pingsan, da geus dipingsankeun keur di Gunung Tur, saya di Gunung Sinai, Tur Sinai. Nah, apakah ini berarti Nabi melarang dirinya diunggulkan di atas semua nabi? Jawaban para ulama, itu mah ketawaduan Nabi. Yang kedua, jelas bahwa Nabi itu sebagiannya lebih unggul daripada sebagiannya lagi, termasuk Nabi Muhammad. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, tapi itu tidak untuk menghina nabi yang lain. Nah, ya
anu salah Yahudi teh ngunggul ke Nabi Musa tibatan Nabi Muhammad jeung ngahina Nabi Muhammad pan tujuanna kitu. Wah cenah Nabi Musa panghebatna malah cenah gitu kan ngahina Nabi Muhammad mata halus gamplang we langsung teu kudu loba musyawarah nu kitu karena sudah penghinaan terhadap Nabi. Itu maksudnya bukan berarti tidak ada keutamaan itu, tentu ada dengan berbagai ayat dan hadis yang dijelaskan. Nah, semua rasul itu Allah utus menunjukkan bahwa hakikatnya agama para rasul itu sama Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam, kabeh nabi ge Islam, mengajarkan tauhid. Tapi yang jadi masalah umatnya sampai mereka berperang berbeda-beda teh. Walau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, maka tatala tidak akan berperang alladzina min ba'dihim, orang-orang sesudah para rasul itu, min ba'di ma ja'atumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Semua nabi membawa keterangan yang jelas yang enggak bisa dibantah oleh umatnya. Tapi walakin ikhtalafu, umat-umat nabi banyaknya ikhtilaf. Faminhum man amana wa minhum man kafar, ada yang iman, ada yang kafir. Ini menunjukkan Pak, ikhtilafu ummati rahmatun itu tidak terlalu benar, tergantung ikhtilafna. Mun ikhtilafna ikhtilaf ijtihad itu mah memang sudah jadi kenyataan sejarah, kenyataan syariat, dan kita harus saling menghargai. Dan tiba lagi Imam Syafi'i jeung Imam Malik teu silih gorengkeun, silih hargai. Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik 20 tahun. Ketika berbeda tidak kemudian menghina Imam Malik, cuma menurut saya begini, menurut saya begini. Imam Ahmad bin Hanbal jadi murid Imam Syafi'i selama bertahun-tahun, ada 10 tahunnya di Baghdad. Nanti Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, ada qaul jadid, Imam Ahmad mah tidak ikut qaul jadid Imam Syafi'i, ikut madhabnya yang dulu dan mengembangkannya sendiri, saling menghargai. Tapi kalau ikhtilafnya ikhtilaf sampai kafir, Sigalia Edan, Ahmadiyah, Syiah, Islam liberal, lain Islam kita lah liberal, loh ya Islam liberal, ya. Nu sekuler, eta mah lain rahmat, sama ikhtilafu ummati la'nah, nu kitu. Buktina di ayat ieu. Jadi ikhtilaf itu ada yang sampai man amana jeung man kafar. Mun ikhtilaf nepikeun ka kafir, itu jangan salahkan siapa-siapa kalau kita berperang dengan mereka. Dan kita harus siap berperang dengan mereka. Kenapa? Kan dijelaskan di ayat sebelumnya, orang kafir pasti dolim. Orang kafir pasti ingin menjajah. Matak memeh manehna ngajajah, jajah heula ku urang. Meski tentu perang yang dimaksud hari ini tidak hanya perang senjata. Perang hari ini perang modern, perang ekonomi, perang medsos, perang politik, perang kebudayaan, kudu perang. Nggak bisa. Bahasa atas mah the permanent confrontation. Itu dalam diskusi lintas agama. Oh cenah urang teh lintas agama teh kudu rukun, al atas menggelegar. Dek rukun kumaha mustahil. We and they, the permanent confrontation. Konfrontasi anu permanen teh salila-lilana. Kita harus berkonfrontasi. Kita harus berperang. Eueuh istilah rukun-rukun, ya. Nya rukun dina kehidupan sehari, tapi tetap perang harus dijalankan. Lamun orang Kristen perang ekonomi, lawan perang ekonomi gitu. Nu teu meunang teh orang Kristen perang ekonomi, urang main senjata teu meunang, teu doraka.
Orang Kristen main senjata lawan jika di Palestina. Oh Israel main senjata, Palestina main diplomasi. Bohong. Seberapa puluh tahun, hampir 75 tahun, itu beres. Lamun Israel pakai senjata, orang pakai senjata, harus begitu. Jadi adanya peperangan itu karena ada orang kafir. Di urang mah tibaliknya, ya teh cenah perang teh gara-gara Islam radikal, sangeunana we ngomong. Islam radikal mah tu lain Islam. Nya nu ngobom di gereja, nu ngomong di katedral, lain Islam. Anu ka polisi na jaditung lain Islam. Eta mah teu ngajarkeun kitu Islam. Islam mah perangna kan proporsional. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Kumaha perangna itu? Perang ekonomi lawan ku perang ekonomi, perang budaya lawan perang budaya, perang senjata lawan ku senjata. Perang itu harus ada. Kenapa? Karena ada orang kafir. Selama ada orang kafir, kata Nabi, perang berlaku. Tong sieun ngajelas nu kararieu. Memang kieu ayatna dan memang begitu kenyataannya. Tingali we Cina jeung Amerika akur-akur asli nama perang. Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, inilah yang dimaksud takdir. Naon takdir teh? Ari Allah mungkin teu ngajadikeun jelema kabeh iman. Mungkin, cuma Allah enggak menghendaki. Tapi ini orang kafir kehendak Allah murni atau memang kehendak dia yang kafir? Ikhtalafuna lain akhlafna, lain ikhtalafna, tapi ikhtalafu bohongan maranehna sorangan. Jadi ari Firaun kafir teh takdir Allah gara-gara Firaun. Jawabannya dua. Gara-gara Firaun manehna milih kafir dan dia disiksa dengan itu. Apa cenah semuanya takdir? Kalau Allah menghendaki Firaun iman bisa. Cuma Allah tidak menghendaki, tah tidinya takdirnya. Jadi jangan pernah dipertentangkan antara takdir dengan kehendak manusia, dan nanti manusia dihisab berdasarkan amal mereka, bukan takdir Allah. Hitung kali orang loba alasan kanu takdir doraka gitu. Ciri orang musyrik dina surat An-Nahl sareng surat Al-An'am, wa qala alladzina asyraku lau sya'allahu ma asyrokna, nyalahkeun Allah. Itu orang musyrik. Ya. Jadi amal kita, tanggung jawab kita, meski dibalik itu ada takdirnya. Naon takdirna? Nya Allah mungkin teu ngajadikeun ulang soleh jiga Nabi Muhammad. Mungkin teu anu teu mungkin. Ngan Allah teu ngressakeun gitu. Laksanakeun we sakamampuan urang, sabisa-bisa, samaksimal mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.